Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fauzia dengan NIM 101190189. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kaidah-kaidah hukum Islam dan prinsip hukum Islam. Yang pertama yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Kaidah hukum Islam sering dipahami berbeda-beda oleh para ahli fikih, yaitu ada yang memahami sebagai usul fikih dan ada juga yang memahami sebagai kaidah fikih. Secara etimologis, kaidah fikih berasal dari kata al-qaidah al-fikih atau sering disebut dalam bentuk jamak yaitu al-qawaid al-fikih. Dalam bahasa Arab, al-qaidah bermakna asas, dasar atau fondasi. Dari makna tersebut dapat diketahui adanya unsur penting dalam kaidah, yaitu hal yang bersifat menyeluruh yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Dengan demikian, maka al-qawaid al-fikih secara etimologis berarti dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah fikih. Menurut Muhammad Abu Zahroh, kaidah diartikan sebagai kumpulan hukum-hukum serupa yang kembali kepada satu kelas dan ukuran yang mengumpulkannya. Dalam Al-Ta'rifat, Al-Jarjani mendefinisikan kaidah sebagai ketetapan yang menyeluruh yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Sedangkan Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashibah wa Al-Nazair mendefinisikan kaidah sebagai hukum universal yang meliputi bagian-bagiannya. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah merupakan hukum dasar yang bersifat universal atau menyeluruh yang meliputi seluruh bagian-bagiannya. Dari makna kaidah yang menyeluruh ini, dalam terminologi hukum Islam dikenal dua macam, yaitu kaidah-kaidah usul fikih yang digunakan untuk menentukan atau menemukan hukum dari sumber Al-Quran dan Sunnah, dan kaidah-kaidah fikih yang disimpulkan secara general dari materi fikih kemudian digunakan untuk menemukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul dan belum jelas hukumnya di dalam nas Al-Quran. Kaidah fikih selain berfungsi sebagai tempat para mujtahid mengembalikan seluruh permasalahan fikih, juga sebagai kaidah untuk menetapkan hukum masalah-masalah baru yang tidak ditunjuk oleh nas yang shar'i yang memerlukan ketentuan hukum. Di sini ada 5 kaidah pokok dalam hukum Islam yang disebut dengan al-qawaid al-khams atau panca kaidah, yaitu yang pertama al-umuru bi maqasida atau segala urusan menurut niatnya. Yang kedua ad-daru yuzalu atau kemadorotan atau kesulitan itu harus dihilangkan. Yang ketiga al-adatu muhakamah, yang artinya adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Yang selanjutnya al-yaklinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dan yang terakhir al-masyakotu tajibu at-tasir, kesukaran atau kesulitan mendatangkan kemudahan. Dari kelima kaidah pokok tersebut, aplikasinya meliputi berbagai hukum, yaitu untuk kaidah pertama al-umuru bi maqasida atau segala urusan menurut niatnya, yaitu berkaitan dengan niat untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan kaidah ini, para ulama menetapkan niat merupakan suatu rukun dari suatu perbuatan. Tanpa niat, perbuatan itu tidak sah. Untuk yang aplikasi yang kedua yaitu ad-dararu yuzalu atau kemadorotan atau kesulitan itu harus dihilangkan. Kaidah kedua ini berkaitan dengan prinsip dalam Islam bahwa kemadorotan atau kesulitan itu harus dihilangkan. Sedangkan kaidah ketiga yaitu al-adatu muhakamah. Kaidah ketiga ini berkaitan dengan penggunaan adat kebiasaan atau al-urf manusia dalam bermuamalah untuk memelihara kepentingan manusia dan menghilangkan kesulitan. Adat kebiasaan yang bisa dijadikan dasar hukum adalah adat kebiasaan yang sahih dan tidak fasih, yaitu yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan nas, dan tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Sedangkan kaidah yang keempat yaitu al-yaklinu la yuzalu bisak. Dalam kaidah keempat ini berkaitan dengan prinsip bahwa sesuatu yang sudah diyakini tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Hukum pokok ialah tetap yang telah ada atas apa yang telah ada hingga timbul keyakinan ada perubahan atasnya. Jadi menurut kaidah keempat ini, selama belum ada ketentuan dari nas atau Al-Quran dan Sunnah nggak ada, berarti tidak dapat dilakukan.
Sedangkan kaidah yang kelima yaitu al-masyaqqatu tajilbu at-taisir, yaitu berkaitan dengan prinsip dalam Islam bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Oleh karena itu, dikala muncul kesulitan, maka muncul kemudahan untuk mengatasinya. Yang kedua adalah prinsip hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukum Islam. Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan atau tempat pemberangkatan atau titik tolak atau al-mabda'. Prinsip hukum Islam jika mengutip dari Juhaya S. Praja dalam filsafat hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip hukum Islam ini terdapat beberapa prinsip hukum Islam. Yang pertama yaitu tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah sesuatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dan Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umatnya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau menuhankan sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan. Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan meyakini bahwa Allah adalah pembuat hukum yang syar'i, sehingga siapapun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi atau mengikuti hawa nafsu saja. Yang selanjutnya adalah keadilan. Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, hubungan dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia yaitu hablum minannas, dan hubungan manusia dengan alam sekitar atau hablum minal alam. Yang selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dua prinsip sebelumnya yaitu tauhid dan keadilan merupakan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut bahasa, amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kejahatan atau keburukan. Abul A'la Al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar makrifat atau kebaikan-kebaikan dan membersihkan dari hal-hal yang maksiat. Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar ma'ruf sebagai fungsi social engineering, sedangkan nahi mungkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasarkan prinsip inilah, di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. Selanjutnya adalah persamaan atau al-musawah. Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras atau warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya itu sendiri. Di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau yang kaya, yang pintar maupun yang bodoh sekalipun, semua mempunyai hak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan. Dan yang terakhir adalah tolong-menolong atau at-ta'awun. At-ta'awun berawal dari akar kata ta'awana ya ta'awanu, atau yang biasa diartikan dengan sikap tolong-menolong. Tolong-menolong diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Tolong-menolong ini termasuk hubungan sesama manusia atau manusia dengan manusia yang lain, atau bisa disebut hubungan hablum minannas. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu sifat dan karakteristik hukum Islam. Hukum Islam memiliki watak tertentu dan beberapa karakteristik yang membedakan dengan berbagai hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri, dan ada pula yang berasal dari proses penerapan dalam lintas sejarah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada beberapa karakteristik hukum Islam, antaranya yaitu sempurna atau takaful. Hukum Islam itu akan sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok, sehingga hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tetap selalu berubah. Penetapannya hukum yang bersifat global oleh Al-Quran dimaksud untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu. Kemudian yang B, elastis. Hukum Islam bersifat dinamis, berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Hukum Islam bersifat elastis, meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam tidak kaku dan tidak memaksa, melainkan hanya memberikan kaidah dan patokan dasar secara umum dan global, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang. Proses ijtihad yang mengindikasikan bahwa hukum Islam memang bersifat elastis dan dinamis, dapat diterima di segala situasi dan kondisi. Kemudian yang D, universal dan dinamis. Ajaran Islam bersifat universal yang meliputi seluruh alam tanpa batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran Nabi Muhammad SAW sebelumnya yang berlaku bagi orang-orang Arab dan orang non-Arab, kulit putih dan hitam. Universitas Hukum Islam ini sesuai dengan pemilik buku itu sendiri, yang kekuasaan tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam dan mempunyai sifat dinamis sesuai untuk tetap zaman. Kemudian terakhir ada E, sistematis. Berarti antara satu ajaran dengan yang lain saling bertautan, bertalian dan berhubungan satu sama lain secara logis. Kelogisan ini terlihat dari beberapa ayat Al-Quran yang sangat menghubungkan antara satu institusi dan institusi lainnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.